Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, kondisi baik-baik saja di rumah, ya kan? Banyak rezeki melimpah. Amin. Amin. Ya, monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, ya? Kembali lagi di channel Raudio. Ya. Oke. Nah, senang sekali bisa hadir lagi ya kan di tayangan-tayangan horor gitu kan. Nah, di episode kali ini ada kiriman cerita. Ini ceritanya sangat, menurut saya sangat, wah ini udah melawan alam. Gimana? Nggak melawan alam. Jadi ada sebuah cerita seperti ini. Ada sepasang kekasih yang tidak percaya dengan adanya mitos. Mereka nekat berbuat kurang ajar di gunung. Nah, sepasang kekasih tersebut bersama teman-temannya ini pesta miras di gunung. Minum-minuman, mabok-mabokan di gunung. Tak hanya itu, sepasang kekasih itu nekat berhubungan badan. Boom. Padahal itu adalah larangan yang sangat mengerikan di gunung tersebut, di tempat tersebut. Seperti apa nasib mereka? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Mari kita simak dan dengarkan Raudio. Malapetaka terkadang datang tanpa permisi, menyisakan sembilu di relung hati, dan tersisa kenangan perih hingga hidup pun terasa sepi. Sejatinya manusia tak bisa luput dari persoalan duniawi, bersikap semena-mena, dan selalu beranggapan bahwa hidup hanya sekali. Pikiran yang sempit seperti itulah yang justru akan mengantarkan malapetaka itu datang di kehidupan manusia. Sebab sejatinya hidup adalah sebuah pembalasan. Jika kita memupuk hal manis, tentu kita akan menuai hal yang manis pula. Namun jika sebaliknya, maka malapetakalah yang justru akan ada. Namaku Abi. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu kota besar yang ada di Jawa Tengah. Saat ini, aku sedang menjalani kesibukan perkuliahanku di semester 6. Dan itu artinya, libur semester nanti menjadi libur semester panjangku. Sebelum nantinya aku fokus dengan skripsi dan juga tugas-tugas yang lainnya. Di kampus, aku memiliki 6 teman baik. Kami selalu nongkrong di salah satu warung yang tak jauh dari kampus. Ke-6 temanku sebut saja Husen, Hasan, Imron, Fajar, Tari, dan Dila. Kami bertujuh bukan dari satu jurusan yang sama. Namun, kami bertemu di tempat tongkrongan langganan kami. Dan kami pun menjadi akrab sejak maba hingga saat ini. Siang ini kami sudah membuat janji untuk bertemu bersama. Liburan sebentar lagi tiba, dan itu artinya kami perlu melakukan sebuah agenda untuk mengisi kekosongan liburan semester yang akan cukup lama. Aku datang terlebih dahulu di warung, kemudian disusul dengan kedua teman perempuanku, dan tak lama kemudian, keempat temanku yang lain pun tiba. Kami segera memesan makanan dan minuman sebagai teman ngobrol kami kali ini. Teman-teman, bentar lagi kan liburan semester. Liburan yuk, ucapku kepada mereka. Boleh juga tuh ide Abi, apalagi kan kita libur 1 bulan lebih tuh. Sayang-sayang banget kalau kita nggak pakai buat healing-healing, ucap si Fajar menambahi. Gimana kalau kita ke pantai aja? Kayaknya pantai di Jogja bagus-bagus deh, ucap dari Dila. Gimana kalau naik gunung aja? Kita nggak cuma bisa nikmatin sunset apa sunrise, tapi kita juga bisa sekalian uji adrenalin kita. Gimana? Seru nggak sih? Ucap si Tari. Wah, kayaknya asik juga tuh naik gunung. Udah lama juga nggak naik. Kangen juga nih, sahut dari si Imron. Kalau yang lain gimana? Tanyaku kepada mereka. Gunung boleh, pantai juga oke kok. Kalau aku mah asik-asik aja, ucap si Husen. Aku lebih setuju kalau gunung, kayaknya seru juga itu, balas dari si Hasan. Ya udah, gimana kalau kita voting aja? Ucapku kepada mereka. Setuju, ucap ke-6 temanku sambil kompak. Setelah itu, kami pun melakukan voting untuk menentukan pilihan liburan semester kali ini. Apakah akan pergi ke pantai atau pergi ke gunung? Dan kalau boleh jujur, aku sendiri lebih memilih untuk naik gunung dibandingkan dengan pergi ke pantai. Sebab ketika kita naik gunung, akan ada banyak hal yang menyenangkan dan juga menantang yang bisa kita lewati. Dan terlebih lagi, naik gunung bisa memupuk kekompakan kami berenam. Namun, aku juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Aku ingin menghargai semua pendapat dari teman-teman yang lain juga, agar liburan kali ini lebih berkesan dan tanpa adanya penyesalan. Setelah dilakukan voting, sebagian besar temanku memilih untuk pergi ke gunung dibandingkan dengan pergi ke pantai. Oleh karena itu,
Kami semua memutuskan untuk naik ke gunung guna mengisi libur panjang kami kali ini. Dan Gunung Lawu adalah gunung yang kami pilih sebagai tempat tujuan kami. Sebab keindahan puncak Lawu menjadi daya tarik tersendiri bagi kami. Selain itu, juga jarak yang tidak begitu jauh dari tempat kami saat ini. Itulah yang menjadi salah satu pertimbangan lain bagi kami bertujuh. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk naik ke Gunung Lawu di saat esok lusa. Mengingat libur semester baru akan dimulai pada esok harinya. Dengan waktu yang tidak banyak, kami pun memilih untuk membagi tugas. Pertama, tugas untuk menyiapkan perlengkapan pendakian. Kedua, untuk menyiapkan perlengkapan camping. Dan terakhir, untuk menyiapkan logistik yang cukup untuk kita bertujuh. Beruntung semua teman-temanku pun sigap dan sangat bersedia untuk mengikuti arahan yang ada. Sehingga tak butuh waktu yang lama untuk menyiapkan segala hal untuk pendakian kali ini. Di tengah perbincangan, Fajar mengusulkan sebuah ide yang tak biasa untuk pendakian kami ke Gunung Lawu kali ini. Fajar mengusulkan agar kami semua tidak membawa gawai saat mendaki nanti. Tujuannya agar masing-masing dari kami tidak sibuk sendiri dengan gawainya masing-masing. Kami hanya diperbolehkan untuk membawa kamera untuk mengabadikan momen pendakian ini. Awalnya teman-temanku kurang begitu setuju dengan usulan Fajar. Namun akhirnya mereka pun bersedia untuk mempertimbangkannya. Fajar juga tidak begitu puas dengan jawaban teman-temannya saat itu. Ia ingin semua teman-temannya langsung menyetujui usulan yang ia berikan tanpa harus mempertimbangkannya lagi. Alhasil, Fajar pun terus membujuk kami semua tanpa henti. Semisal kalian bawa gawai atau handphone masing-masing, pasti pendakian kita akan basi deh. Kita pasti akan sibuk post foto-foto video di sosmed, sibuk update status lah, sibuk balesi komen lah, sibuk balesin pesan lah, dan semuanya yang penasaran dengan pendakian kita. Terlebih lagi, kita akan sibuk buat ngasih kabar kepada orang tua di rumah. Coba deh bayangin, seribet apa nantinya ketika kita naik dan kita tetap bawa handphone. Ucapan Fajar kali ini ada benarnya juga. Terlebih lagi, aku dan teman-temanku selama ini tidak pernah lepas dari handphone. Hampir 24 jam, handphone tak pernah jauh dari keberadaan kami. Dan ini adalah momen yang paling tepat untuk kami semua untuk bisa lebih mengeksplor alam dengan tidak melibatkan handphone di dalamnya. Usulan Fajar gak ada salahnya juga loh kita terapin. Terlebih lagi, selama ini kita tidak pernah lepas dari handphone. Tiap nongkrong aja pasti ada yang sibuk sendiri dengan handphonenya. Dan inilah waktu yang tepat buat kita quality time dengan diri kita dan juga untuk kita bersama, ucapku kepada teman-temanku. Setelah aku memberikan pandangan perihal usulan Fajar kepada teman-teman yang lain, akhirnya mereka semua pun setuju dan sangat tertarik dengan apa yang telah diusulkan oleh Fajar. Hingga akhirnya, usulan Fajar pun berujung kesepakatan. Kami selalu nongkrong sampai petang tiba, dan kalau sudah bertemu, memang kami suka lupa waktu, sebab obrolan kami terlampau asik untuk dilewatkan begitu saja. Terlebih lagi setelah ada obrolan perihal pendakian ke Gunung Lawu ini. Bahkan aku dan teman-teman juga sudah tidak bisa lepas dari imajinasi kami perihal keindahan puncak Gunung Lawu. Aku benar-benar udah gak sabar loh buat nunggu esok lusa, ucap si Dila. Iya sama Dil, aku juga udah gak sabar kok, jawab dari si Imron. Tapi ngomong-ngomong, kita kan gak bawa handphone nih. Harus ada di antara kita yang tetap bawa kamera loh. Jangan sampai nanti momen kita naik ke Gunung Lawu jadi kelewat gitu aja. Usulan dari Tari. Dan dari ke-6 teman-temanku, tak ada satupun yang memiliki kamera di rumahnya. Tapi beruntung aku masih memilikinya. Sehingga aku pun menawarkan diri untuk membawa kameraku saat pendakian nanti. Kamera dan gadget menjadi dua buah kebutuhan yang tak pernah lepas dariku. Hobiku yang memotret dan juga mengambil video mengharuskanku untuk memiliki kamera. Bahkan hampir setiap minggu, aku selalu menyempatkan diri untuk hunting bersama teman-temanku yang lain yang juga memiliki hobi yang sama denganku. Kalau masalah kamera, aku ada kok. Jadi aman sih, ucapku pada teman-teman. Abi, nanti ambil fotoku yang bagus ya Bi, pas di puncak Lawu, ucap si Dila. Aman Dil, jawabku. Tenang aja sih Dil, Abi kan udah pro masalah potret memotret, ucap si Fajar seraya meledekku. Aku pun hanya bisa tertawa membalas ledekan Fajar. Dan malam itu benar-benar menjadi malam terasik panjang pertemuan kami bertujuh. Bayangan tentang keindahan Gunung Lawu dan juga keindahan tiap tanah yang akan kami bijaki nantinya terus membayangi pikiran kami bertujuh. Meskipun pendakian baru akan kami lakukan besok lusa, namun aroma Gunung Lawu sudah mampir di tengah-tengah perbincangan kami. Sontak, hal tersebut pun semakin menambah gairah di diri kami bertujuh. Lawu, kami akan datang, teriakku membakar semangat teman-temanku. Dan setelah itu, diikuti oleh teriakan teman-temanku. Sontak teriakan kami pun menimbulkan gaduh di warung yang kami singgahi saat itu. Para pengunjung lain pun memandang ke arah kami satu persatu karena teriakan kami. Dan kami pun hanya membalasnya dengan tertawa lebar. Seolah-olah dunia pada saat itu hanya milik kami bertujuh.
dan yang lainnya hanya singgah sebentar saja. Karena hari sudah semakin larut, aku memutuskan untuk mengajak semua teman-temanku untuk pulang. Terlebih lagi, esok hari kita harus mempersiapkan segala hal yang akan kami bawa saat pendakian nantinya. Jangan sampai ada satu barang pun yang terlewat. Dan selain itu, aku juga menyarankan kepada semua teman-temanku untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mereka perihal pendakian ini. Aku tidak ingin mereka tidak pamit ke orang rumah, karena bagaimanapun juga, izin menjadi salah satu hal yang cukup penting demi keselamatan kami semua. Beruntunglah semua teman-temanku tak keberatan dengan apa yang aku katakan. Bahkan, mereka semua pun berterima kasih kepadaku karena sudah diingatkan. Akhirnya kami pun berencana untuk bertemu lagi keesokan harinya untuk membicarakan perkembangan persiapan kami semua. Dan akhirnya kami pun sepakat untuk bertemu di warung yang sama dan di jam yang sama pula. Karena kami sudah begitu akrab dengan pemilik warung, dan tentunya ia tak akan keberatan dengan keberadaan kami yang selalu berisik dan kerap kali menimbulkan kegaduhan. Seperti biasa, aku datang paling awal dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, disusul dengan 2 perempuan perkasa di gerombolan kami, dan yang terakhir, keempat lelaki yang sangat hobi terlambat. "Gimana nih persiapan? Udah aman kan?" tanyaku kepada mereka. "Logistik udah aman dong. Aku sama Dila udah belanja tadi pagi. Semuanya udah lengkap kok," jawab si Tari. "Ya udah, bagus kalau gitu. Kalau perlengkapan buat naik gimana?" "Aman. Semuanya udah aku pinjem tadi pagi kok," jawab si Imron. "Perlengkapan camping juga udah aman dong pastinya," timpal dari si Fajar. "Bagus deh kalau gitu. Udah siap semua berarti ya," ucapku kepada mereka. "Udah Bi, aman-aman. Tenang aja." Dan setelah itu, aku pun mulai memperbincangkan perihal pemberangkatan di hari esok. Sebab semuanya harus dipikirkan dari sekarang. Dari mulai tempat berkumpul, kendaraan untuk pergi ke base camp Lawu, dan base camp mana yang akan menjadi tujuan pendakian kami nantinya. Fajar pun menawarkan diri untuk berkumpul di rumahnya, mengingat rumahnya esok hari akan sepi, sehingga kami semua akan lebih leluasa berada di sana sebelum nantinya bergegas untuk pergi ke base camp Gunung Lawu. Kami semua pun setuju dengan tawaran Fajar, dan lokasi pertemuan kami pun disepakati, yaitu di rumah Fajar. Perihal kendaraan, kami sepakat untuk menggunakan angkutan umum. Selain biaya yang lebih murah, kami juga bisa lebih menikmati perjalanan sebelum pendakian. Asalkan kami semua harus konsisten untuk bisa datang lebih tepat waktu agar terhindar dari kemacetan. Beruntunglah semua teman-temanku menyanggupinya, dan mereka berjanji akan datang lebih awal, tidak seperti biasanya. Singkat cerita, pendakian akan kami lakukan via Candi Ceto. Jalur tersebut menjadi pilihan kami untuk melakukan pendakian menuju ke puncak Gunung Lawu. Tak ada alasan khusus mengapa kami memilih jalur tersebut. Hanya karena Imron, salah satu teman kami yang pernah melaluinya. Sehingga kami semua pun sepakat untuk melakukan pendakian via Candi Ceto. Setelah semuanya sepakat dengan perbincangan kami kali ini, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing sebelum petang datang. Aku ingin semua teman-temanku bisa beristirahat lebih awal, agar keesokan harinya mereka semua bisa memiliki kondisi yang cukup prima untuk nantinya melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu itu. "Besok kita ketemu tepat jam 1 pagi ya di rumah Fajar. Jangan sampai telat ya," ucapku kepada mereka. "Tenang Bi, kami semua bakalan on time kok," jawab si Imron. "Kalau kita berdua udah gak perlu diraguin lagi kan ya Bib?" ucap Tari dan Dila. "Iya, aku percaya kok sama kalian." Aku pun bergegas untuk kembali ke rumah, karena aku lupa belum meminta izin kepada kedua orang tuaku perihal pendakian ini. Melakukan pendakian ke puncak gunung bukanlah hal baru bagiku. Ini menjadi pendakianku yang ke-7, dan kedua orang tuaku pun sudah paham dengan salah satu hobiku ini. Sehingga aku tidak perlu khawatir perihal izin, sebab aku tidak pernah satu kali pun melupakannya. Dan benar saja, saat aku mencoba izin kepada mereka, mereka pun langsung paham dengan rencanaku tersebut, dan akhirnya keduanya pun mengizinkanku. Bapak dan ibu hanya berpesan agar aku selalu menjaga diri, jaga sikap, dan jaga lisan saat pendakian nantinya. Sebab malapetaka bisa datang jika aku tidak membentenginya dengan sopan santun, maka tidak akan ada lagi pelindung dari diriku. Itulah pesan yang selalu bapak dan ibuku sampaikan kepadaku tiap kali aku akan melakukan sebuah pendakian. Aku merasa sangat beruntung memiliki orang tua yang begitu pengertian dengan kesenangan anaknya. Dan aku pun selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan mereka dan tidak berbuat semena-mena. Itu yang menjadi bekal utama bagiku. Mungkin bukan hanya aku saja yang sudah tidak sabar. Keenam temanku pun memiliki perasaan yang sama. Dan terbukti, satu persatu dari mereka mengirim pesan melalui WhatsApp group perihal perasaan mereka masing-masing yang sudah tidak sabar menunggu hari esok tiba. Meskipun pendakian ini bukan pendakian pertama kami bertuju, tetap saja rasanya masih sama seperti pendakian pertama kami. Kala itu, kami berhasil menaklukkan puncak tertinggi di Jawa Tengah,
yaitu Gunung Slamet. Dan setelah itu, kami selalu haus akan sebuah pendakian. Sehingga tak heran, pendakian ke Gunung Lawu ini sangatlah kami nantikan. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Aku datang terlebih dahulu di rumah Fajar. Dan seperti biasanya, aku adalah orang yang paling bisa dibilang on time dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara teman-temanku terkadang datang tepat di jam kesepakatan, bahkan terkadang juga lebih dari itu. Dan aku pun sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Namun kali ini terlihat berbeda. Hampir dari kelima temanku yang lain sudah datang 5 menit sebelum jam 1 pagi. Dan aku pun benar-benar lega karena hal tersebut. Itu artinya mereka semua benar-benar menepati ucapan mereka masing-masing. Di rumah Fajar, kami kembali mengemasi barang-barang logistik yang akan kami bawa untuk pendakian. Dari mulai perlengkapan pendakian, perlengkapan camping, sampai perlengkapan makan dan minum. Semuanya kami cek kembali untuk menghindari persoalan seperti barang tertinggal ataupun yang lainnya. Kebetulan kami akan diantar oleh saudara Fajar menggunakan mobil menuju terminal. Tak lama menunggu, mobil saudara Fajar pun tiba. Di sini aku dan yang lainnya pun bergegas untuk memindahkan tas-tas yang akan kami bawa ke dalam mobil. Namun, hal aneh terjadi di sini. Ketika aku hendak memindahkan carrier milik Fajar ke dalam mobil, aku merasa tas miliknya tersebut sangatlah berat. Sontak, aku pun berpikir kalau packingan Fajar berantakan. Sehingga aku pun benar-benar penasaran. Lantas tanpa meminta izin kepada Fajar terlebih dahulu, aku pun membuka tas carrier milik Fajar dengan segera. Betapa kagetnya aku ketika mendapati isi di dalam tas milik Fajar. Yang ternyata isinya adalah minuman keras. Tak tanggung-tanggung, di dalam tas Fajar ada banyak minuman keras dengan jenis-jenis yang berbeda-beda. Ada 2 botol ciu, 3 botol anggur merah, dan 1 botol vodka. Aku pun berpikir bahwa tindakan Fajar adalah tindakan yang salah. Fajar, kamu gimana sih? Kita itu mau naik, bukannya mau pesta miras, ucapku sambil naik pitam. Tapi meskipun aku sedang naik pitam, aku mencoba untuk memelankan suaraku. Aku pun bergegas untuk memanggil Fajar. Aku mengajaknya untuk bicara 4 mata perihal ini. Mendengar wajahku yang masam dan secara tiba-tiba memanggilnya untuk berbicara 4 mata, Fajar pun terlihat gelisah. Terlebih lagi, ia melihat kondisi tasnya berantakan pada saat itu. Gawat, sepertinya Abi udah tahu nih, ucap Fajar sambil lirih. Namun aku masih bisa mendengarnya. Meskipun ia gelisah, namun ia tetap berjalan ke arahku dengan sikap santai. Bahkan ia pun tersenyum-senyum sepanjang jalan. Kenapa Bi? Tanya si Fajar. Aku mau ngobrol 4 mata sama kamu. Aku pun membawa Fajar pergi menuju ruang dapur. Aku tidak ingin karena persoalan ini, rencana naik kami ke Gunung Lawu menjadi berantakan. Dan akhirnya, aku pun mencoba untuk menginterogasi Fajar dengan penuh kesabaran. Meskipun rasanya, aku sangat ingin mencabik-cabik wajahnya. Fajar, kamu tahu nggak apa yang salah dalam dirimu? Tanyaku kepadanya. Miras ya? Nah, kamu langsung ada feeling tanpa aku ngasih tahu kamu. Itu artinya, perbuatan kamu itu keliru, Jar. Gak ada yang keliru kok, Bi. Aku cuma bawa yang aku butuhin kok. Lagian, miras gak bakal bikin kita semua celaka. Tentu dengan miras, kondisi badan kita bakal selalu fit. Dan tidak akan terjadi hipotermia nantinya. Ucap si Fajar. Jar, kita itu kan mau naik gunung. Bukan mau pesta miras, Jar. Kita dilarang membawa miras, Jar. Terlebih lagi, gunung yang akan kita daki adalah Gunung Lawu. Kita bertujuh bisa celaka nantinya. Ucapku sambil mencoba menasihati si Fajar. Tapi bukannya meminta maaf dan merasa bersalah akan hal tersebut, Fajar justru bersikap acuh tak acuh. Ia merasa tindakannya benar dan tidak menyalahi kesepakatan. Sebab kesepakatan kami sebelum naik hanyalah tidak diperbolehkan membawa handphone atau gadget, bukan tidak diperbolehkan untuk membawa miras. Sehingga menurut Fajar, tindakannya untuk membawa miras tidaklah salah dan tidak menyimpang dari aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Namun seharusnya Fajar sudah berpikir jernih. Meskipun hal itu tidak ada di dalam kesepakatan kami, setidaknya ia tahu bahwa miras adalah hal yang salah dan tidak perlu dituliskan ataupun disepakati terlebih dahulu. Sepertinya suara ribut antara aku dan Fajar terdengar hingga keluar, meskipun aku sudah berusaha untuk memelankan suaraku. Imron dan Husein datang menghampiriku dan juga Fajar yang belum mereda pada saat itu. Kenapa Bi? Kok ribut-ribut? Suaranya kedengeran banget loh. Sontak aku pun langsung menjelaskan kepada Imron dan Husein perihal miras yang ada di dalam tas Fajar yang akan dibawanya naik ke atas gunung. Aku juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Fajar adalah keliru. Tidak sepantasnya seorang pendaki berpesta miras saat melakukan pendakian. Terlebih lagi, kami semua akan naik ke Gunung Lawu. Jangankan pesta miras, perempuan yang sedang haid saja
diwanti-wanti agar tidak mendaki. Ini berarti sama saja Fajar menantang penghuni Gunung Lawu. Namun setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka, nampaknya respon mereka tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Keduanya justru lebih membela Fajar, terlebih si Imron. Dan sepertinya Imron pun sudah mengetahui jika Fajar akan membawa banyak miras saat naik ke Gunung Lawu itu. Keduanya berdalih bahwa barang yang dibawa oleh Fajar adalah milik pribadi dan tidak sepantasnya kami semua ikut campur akan barang pribadi yang akan dibawa. Yang terpenting, tidak menyalahi kesepakatan kami bersama, yaitu tidak membawa handphone saat pendakian Gunung Lawu ini. Karena aku sudah kesal dan muak mendengar semua pembelaan yang diucapkan oleh Fajar dan yang lain, akhirnya aku pun memilih untuk bungkam. Aku meninggalkan mereka bertiga dengan perasaan kecewa. Belum juga memulai pendakian, namun rasanya sudah benar-benar berbeda. Aku sudah tidak lagi respect kepada teman-temanku itu, melainkan yang tersisa hanyalah kekecewaan. Ya udah, yang penting aku udah berusaha buat ngingetin kalian. Jika saat pendakian nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, aku harap kalian bertiga tidak melibatkan yang lainnya. Dan setelahnya, aku pun meminta semua teman-teman yang lain untuk bersiap masuk ke dalam mobil. Karena perjalanan menuju terminal akan segera dimulai. Dan kemudian kami pun akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu dengan menggunakan angkutan umum. Sesaat sebelum kami semua naik ke dalam mobil, orang tua Fajar pun tiba. Aku pun mengajak teman-teman yang lainnya untuk berpamitan terlebih dahulu kepada mereka selagi kami bertemu. Sekaligus meminta doa restu agar kami semua bisa diberikan keselamatan dari pendakian hingga turun kembali nantinya. Kami pamit dulu ya Pak, Bu. Kami mau naik ke Gunung Lawu, ucapku kepadanya. Iya, hati-hati kalian semua. Ingat ya, jaga sikap, jaga ucapan. Jangan berbuat aneh-aneh di Lawu, ucap bapaknya Fajar. Pesan yang diucapkan kedua orang tua Fajar tak berbeda jauh dengan pesan yang diberikan oleh kedua orang tuaku kepadaku. Memang sangatlah penting untuk menjaga sikap dan lisan saat melakukan pendakian. Sebab kami semua akan berada di alam yang tidak biasa kami pijaki. Tata krama dan sopan santun sangatlah dijunjung tinggi untuk bisa saling menghormati antar sesama makhluk hidup. Setelah berpamitan, satu persatu dari kami pun segera naik ke dalam mobil. Dan akhirnya, perjalanan pun dimulai. Tak butuh waktu lama untuk bisa sampai ke terminal kota. Sebab jarak rumah Fajar dengan terminal hanya sekitar 1 jam jika ditempuh dengan menggunakan mobil. Sesampainya di terminal, kami pun bergegas untuk mencari bus yang mengarah ke Gunung Lawu, terutama yang mengarah ke jalur pendakian Candi Ceto. Kami pun segera menemukannya. Bus tersebut sudah hampir berangkat, dan beruntungnya kami tidak tertinggal bus saat itu. Di sepanjang perjalanan, aku masih teringat dengan miras-miras yang ada di dalam tas milik Fajar. Aku masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran Fajar yang tidak biasa. Jika memang mau pesta miras, mengapa harus naik ke Lawu dulu? Bukankah bisa dilakukan di tempat lain selain di gunung? Selain itu, aku juga masih kecewa dengan Husin dan Imron yang jelas-jelas lebih membela Fajar dibandingkan denganku. Padahal mereka jelas tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Fajar adalah perbuatan yang keliru. Setidaknya mereka berdua bisa memihakku dalam situasi ini. Namun kenyataannya, semuanya malah berbalik arah. Aku terus berusaha untuk meredam emosiku yang sebetulnya sangat ingin aku ledakan. Namun jika aku tidak menahannya, kasihan teman-teman lain yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan aku sangat paham betapa tertariknya teman-teman yang lain saat mendengar rencana pendakian ke Lawu ini. Dan aku pun tidak ingin mengacaukan segalanya. Perjalanan di pagi buta menjadi keharusan bagi kami, karena kami mengejar waktu pagi untuk pendakian. Selain itu, kami juga harus menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota menuju Karanganyar. Perjalanan menuju ke Karanganyar memakan waktu kurang lebih 5 jam. Sehingga jika kami berangkat tepat di jam 1 pagi, maka kami akan sampai di sana kurang lebih jam 6 pagi. Wajar saja jika kami cukup kesulitan untuk mencari bus di terminal yang mengarah ke Karanganyar. Dan beruntungnya, kami masih bisa mendapatkannya, meskipun harus bersusah payah terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan, kami memutuskan untuk beristirahat. Kami pun memanfaatkan waktu yang sebentar itu untuk tidur. Setidaknya, agar tubuh kami kembali fresh ketika kami sudah sampai di Karanganyar. Tak ada satupun di antara kami yang tidak tidur saat itu. Untung saja, sebelum tidur aku lebih dulu memberitahukan kepada supir bus agar membangunkan kami. Tepat di jam 6 pagi, kami pun sampai di Karanganyar, jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Kami memutuskan untuk mampir lebih dahulu ke salah satu warung yang letaknya tidak begitu jauh dari base camp pendakian Gunung Lawu.
Perut yang sudah keroncongan sudah menanti untuk segera diisi. Dalam kondisi ini, aku sudah sedikit melupakan persoalan perihal miras yang ada di dalam tas milik Fajar. Aku berusaha dengan keras untuk menepis pemikiran-pemikiran buruk yang terus bersarang di dalam otakku. Kita mampir dulu ke warung ya. Setidaknya kita harus ngisi perut dulu, ucapku kepada teman-teman. Iya Bi, setuju. Aku juga udah lapar banget nih, ucap si Dila. Iya bener, aku juga udah haus. Kami semua pun bergegas untuk masuk ke dalam warung dan segera memesan semua makanan dan minuman yang benar-benar kami inginkan. Dan setelahnya, kami pun langsung menyantapnya dengan sangat lahap. Setelah jam menunjukkan pukul 8 pagi, kami pun mulai bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke puncak Lawu via jalur Candi Ceto. Sebelum itu, aku mengajak semuanya untuk memanjatkan doa terlebih dahulu untuk keselamatan kami semua. Dan setelah itu, perjalanan pun kami mulai. Dalam pendakian ini aku bertindak sebagai leader. Aku berjalan di urutan paling depan, disusul oleh Imron, dan dilanjutkan dengan 2 perempuan, yaitu Tari dan Dila. Kemudian disusul oleh teman laki-laki yang lain, dan posisi yang paling ujung adalah si Fajar. Sebagai leader, aku juga yang mengurus perizinan pendakian kami di base camp pendakian Lawu. Aku menulis semua nama yang turut serta dalam pendakian ini. Jumlahnya ada 7 orang ya? Tanya penjaga base camp. Iya bang, ucapku. Awas loh ganjil, mending salah satu dari kalian bertujuh membawa tongkat agar jumlah ganjil kalian tidak ketara, ucap si penjaga base camp. Emangnya pengaruh ya bang, jumlah ganjil dan tongkat yang abang bilang? Tanya aku kepadanya. Ya percaya nggak percaya sih, tapi ya terserah kalian aja wis, ucap si penjaga base camp. Meskipun aku tidak begitu percaya dengan ucapan penjaga base camp tersebut, namun aku berusaha untuk mengikuti saran yang telah diberikannya. Setidaknya, mereka jauh lebih paham tentang Lawu dibandingkan dengan kami. Jadi tidak ada salahnya jika mengikuti saran mereka, meskipun dalam hati sebenarnya berkata tidak percaya. Aku pun bergegas untuk mencari ranting kayu di sekitar base camp. Dan setelahnya, aku membawa ranting itu bersamaku di sepanjang pendakian. Kenapa kamu nyari ranting kayu sih Bi? Tanya si Tari sambil keheranan. Aku manut aja kata penjaga base camp Tar. Entah percaya apa nggak percaya sih, tapi ya aku manut aja. Aku tidak begitu menghiraukan ucapan teman-teman yang lain perihal jumlah ganjil dan ranting pohon yang aku genggam saat ini. Sebab niatku hanya menjaga semua teman-temanku tetap berada dalam kondisi aman. Aku tidak ingin hal buruk terjadi dalam pendakian ini. Oleh karena itu, sebisa mungkin aku pun berusaha untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa terjadi di dalam pendakian ini. Sehingga apapun yang disarankan, sebisa mungkin akan aku ikuti selama hal tersebut masih ringan dan masih bisa untuk aku ikuti. Di awal pendakian, jalur yang kami lewati masihlah sangat landai. Bahkan, kami pun melewati kawasan wisata yang tentunya membuat kami benar-benar bersemangat. Dan terlebih lagi, suasana pagi semakin menambah semangat kami. Setelah kami berjalan kurang lebih 500 meter dari posko perizinan, kami sampai di Candi Ketek, salah satu objek wisata yang ada di jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Kawasan Candi Ketek ini merupakan situs purbakala yang bentuknya menyerupai piramida berundak. Reruntuhan candi ini memiliki 4 teras yang bertingkat dan menghadap ke arah barat. Dan masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu. Sangat disayangkan jika kami hanya lewat saja ketika melihat keindahan Candi Ketek. Oleh karena itu, di sini kami melihat-lihat sejenak keindahan Candi Ketek. Dan tak lupa, kami juga berfoto di sana untuk mengabadikan momen kami di Candi Ketek. Semua teman-temanku begitu bersemangat ketika berfoto di balik keindahan Candi Ketek ini. Setelah selesai berfoto, aku pun melihat-lihat hasil gambar yang diambil. Rasanya ada yang janggal ketika aku melihat-lihat hasil foto kami. Di sisi sebelah kiri kami, rasanya seperti ada bayangan bias yang tak sengaja tertangkap oleh kamera. Namun ketika aku lihat lagi ke sisi tersebut secara langsung, sudah tak ada bayangan apapun. Aku pun mencoba untuk menunjukkannya kepada teman-teman yang lain perihal bayangan bias dalam foto kami. Kalian lihat ada yang aneh gak sih dari foto kita tadi? Ada bayangan di sisi sebelah kiri tepat di samping Fajar loh, ucapku. Ah, mungkin itu cuma pantulan saya aja kali Bi. Apalagi kan matahari lagi mau naik nih. Jadi kan wajar ada bayangan gitu. Benar itu kata si Tari. Jangan dianggap serius lah Bi, jawab si Dila. Ucapan mereka mungkin ada benarnya juga. Mungkin memang itu hanyalah pantulan cahaya dari sinar matahari pagi. Dan aku pun tidak begitu memusingkan hal tersebut setelahnya. Meskipun dalam hati kecilku, aku merasakan ada yang janggal. Namun aku berusaha untuk menepisnya. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju posko pertama Gunung Lawu. Jalur pendakian menuju posko pertama berupa jalan setapak dengan sedikit vegetasi terbuka.
Dan di sepanjang jalur, banyak sekali pipa-pipa air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar kaki Gunung Lawu. Kurang lebih 1 jam perjalanan, kami pun akhirnya sampai di pos pertama yang biasa disebut dengan pos Mbah Branti. Pos ini berupa tanah lapang dengan shelter kecil. Lantas, kami semua pun memilih untuk berhenti sejenak di pos ini untuk sekedar minum dan memakan cemilan yang kami bawa di dalam tas. Kita rehat dulu di pos 1 ini sebentar ya. Setelahnya, kita baru lanjut ke pos selanjutnya, ucapku, memberi kearahan kepada yang lainnya. Kami memang tidak begitu terburu-buru dalam pendakian ini. Kami memilih untuk melakukan pendakian santai. Selain untuk bisa menikmati keindahan sepanjang jalur pendakian Lawu, kami pun berusaha untuk mengimbangi teman-teman lain, terutama yang perempuan, yaitu Dila dan Tari. Meskipun ini bukanlah pendakian pertama bagi keduanya. Setelah beristirahat beberapa waktu, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2. Jalur pendakian dari pos 1 menuju ke pos 2, trek yang kami pijaki mulai perlahan-lahan menanjak dari sebelumnya. Jalur vegetasi di sepanjang jalur menuju pos 2 juga masih sangat terbuka. Tak ada kejadian janggal di sepanjang perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Suasana saat itu pun sangat cerah, dengan banyaknya suara kicauan burung yang membersamai perjalanan kami. Terkadang juga ada beberapa pendaki lain yang melewati kami, dan ada pula yang kami lewati. Gunung Lawu memang tidak pernah sepi peminat, sehingga tak heran jika kami beberapa kali bertemu dengan para pendaki yang lain. Kami pun saling melempar senyum dan juga bertegur sapa. Di sepanjang perjalanan menuju pos 2, Fajar terus mengeluhkan rasa lelahnya. Keringatnya bercucuran kemana-mana, tidak seperti teman yang lainnya. Wajar saja, ada 6 botol minuman keras di dalam ranselnya. Maka tak heran jika ia dengan mudahnya kelelahan, meskipun kami belum sampai di pos 2. Duh, aku udah capek banget nih, ucap si Fajar. Sejujurnya aku kesal dengan keluhan Fajar. Dia sendiri yang nekat membawa minuman keras ke atas. Tapi dia juga yang mengeluhkan rasa lelah di pundaknya karena minuman yang dibawanya itu. Namun aku berusaha untuk menutupi kekesalanku tersebut. Dila yang tak lain adalah kekasih Fajar juga mencoba mendekat ke arahnya dan melemparkan perhatian kepada Fajar. Tak lupa ia juga memberikan minum ke Fajar untuk sekedar menghilangkan rasa lelah yang dirasakannya. Kami semua sudah memaklumi sikap keduanya yang kerap kali melempar kemesraan di sembarang tempat. Wajar saja, keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama, sehingga aku dan teman-teman yang lain sudah tidak begitu risih dengan kemesraan keduanya, yang kerap kali saling melempar perhatian satu sama lain. Singkat cerita, tepat di jam 11 siang, akhirnya kami pun sampai di pos kedua, atau pos yang lebih dikenal dengan sebutan Pos Brasek. Di pos ini ada sebuah pohon yang konon dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Pohon tersebut sangatlah besar dan juga menjulang tinggi, serta di bagian pohon itu dililit oleh kain berwarna putih yang sangat mirip dengan kain kafan, kain yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah. Aku sedikit merinding di sini, ucapku. Sama Bi, aku juga ngerasa merinding di sini, timbal dari Husen. Ya udah, lebih baik kita jangan lama-lama di sini. Iya setuju. Kita kan sudah rehat sebelumnya di pos pertama. Lebih baik kita langsung menuju ke pos selanjutnya aja. Gimana menurut kalian? Tanyaku kepada mereka. Iya Bi, setuju Bi. Iya Bi, ucap teman yang lainnya. Tapi aku udah lelah banget. Ranselku benar-benar berat Bi, ucap si Fajar sambil mengeluh. Hei Jar, siapa suruh kamu bawa barang gak benar? Ucapku dengan kesal. Aku berucap dengan suara yang lirih, agar tidak didengar oleh teman-teman yang lain yang belum tahu jika Fajar membawa minuman keras saat ini. Karena semua teman-teman setuju untuk lanjut naik, kami pun akhirnya mengabaikan keluhan Fajar tersebut. Perjalanan menuju pos-pos selanjutnya pun kami lanjutkan. Dan singkat cerita, perjalanan dari pos kedua hingga pos kelima tidak ada satupun kejadian janggal yang menghampiri perjalanan kami. Semuanya pun berjalan lancar, sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan juga kami rencanakan sebelumnya. Saat tiba di pos kelima, yaitu pos yang lebih dikenal dengan sebutan pos bulak peperangan, kami bermaksud untuk mendirikan tenda untuk beristirahat. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan itu artinya kami semua sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan juga melelahkan. Kurang lebih 9 jam perjalanan sudah kami lalui, dan setelah ini masih ada beberapa pos lagi yang harus kami pijaki sebelum nantinya sampai di puncak Lawu saat petang hari. Di pos 5 ini, kami bergegas untuk membangun 2 tenda, 1 tenda untuk laki-laki dan 1 tenda lainnya untuk perempuan. Lokasi pendirian tenda yang kami pilih cukup jauh dari kerumunan pendaki-pendaki lain, sebab Fajar tidak ingin pendaki-pendaki lain mengetahui bahwa ia akan melakukan pesta miras di sana. Awalnya aku menentang hal tersebut, namun aku kalah dengan suara-suara yang lebih memihak ke Fajar.
dibandingkan memihak kepadaku. Setelah selesai mendirikan tenda, kami berkumpul di satu titik. Kami pun mulai menyiapkan makanan dan minuman untuk kami santap. Lapar dan dahaga benar-benar sudah menyerang tubuh kami. Wajar saja, kami sudah berjalan cukup jauh dan cukup lama. Tentu hal tersebut sangatlah melelahkan, sehingga kami membutuhkan asupan makanan untuk mengembalikan stamina kami. Saat hari sudah mulai petang, Fajar tiba-tiba mengeluarkan minuman keras dari tas miliknya. Sontak hal tersebut pun benar-benar membuat kaget teman-teman yang lain yang belum mengetahui jika Fajar membawa miras. Terlebih lagi bagi si Dila, kekasihnya Fajar. Ia tidak tahu dan tidak menyangka jika kekasihnya tersebut membawa miras saat mendaki. "Fajar, kamu sehat gak sih? Ke gunung kok bawa miras?" ucap Dila dengan kesal. "Ih, benar-benar ngaco si Fajar. Kamu mau naik gunung apa mau pesta miras sih, Jar?" ucap si Tari yang tak kalah kesalnya dengan Dila. Tapi bukannya merasa bersalah, Fajar justru malah melempar candaan dengan mengajak keduanya untuk berpesta miras dengannya. Aku pun benar-benar semakin tidak paham dengan jalan pikiran Fajar. Tapi anehnya, Hasan yang baru tahu perihal ini malah tidak terlihat kaget. Dan sepertinya memang mereka semua benar-benar memiliki niat untuk berpesta miras di gunung ini. Fajar, Husein, Hasan dan Imron segera membuat api unggun tak jauh dari tenda kami. Dan setelahnya, Fajar bergegas untuk mengeluarkan 1 botol miras untuk mereka berpesta. Mereka sempat menawariku, namun dengan tegas aku menolaknya. Niatku datang ke Lawu untuk bersenang-senang menikmati alam, bukan malah bersenang-senang berpesta minuman seperti yang saat ini mereka lakukan. "Lebih baik aku masuk tenda aja," ucapku, ingin menghindar dari mereka semua. "Aku setuju sama Abi. Lagian kalian lo ada-ada aja. Bukannya menikmati alam, malah menikmati minuman," ucap Tari yang sama-sama kesal. Tari dan Dila pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda perempuan, sama sepertiku. Mereka menunjukkan kekesalannya kepada Fajar yang justru mengacaukan pendakian kali ini. Namun Fajar dan ketiga teman yang lain tidak bergeming sedikit pun. Mereka justru semakin larut dalam pesta yang mereka hadirkan di tengah pendakian. Keempat orang itu berpesta miras hingga tengah malam. Bahkan mereka sampai menghabiskan 3 botol minuman keras dalam satu waktu yang benar-benar singkat. Sesaat sebelum aku masuk ke dalam tenda, aku merasa ada banyak mata yang sedang mengawasi kami semua. Entah mata-mata itu mengawasi Fajar dan ketiga temannya yang sedang berpesta miras, atau memang sedang mengawasi kami semua. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan menganggap itu hanyalah perasaanku saja. Dan akhirnya, aku pun masuk ke dalam tenda dan segera beristirahat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sinar matahari masuk melalui sela-sela lubang tenda kami. Aku bangun paling awal dibandingkan dengan yang lainnya. Aroma minuman keras masih tercium begitu pekat. Aku merasa tidak nyaman karena hal tersebut. Namun aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa selain mengamati dan mengamatinya. Aku kemudian bergegas untuk membangunkan semua teman-temanku, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Dan setelahnya, kami pun membagi tugas untuk membuat makanan yang akan kami santap sebagai sarapan. Secangkir teh menemani santapan pagi kami. Kami semua pun sangat menikmati suasana pagi di Gunung Lawu ini. Setelah ini, kita lanjut ke puncak Hargodumila ya. Kalian siap-siap, Bi. Rasanya benar-benar lelah banget, Bi. Nanti pelan-pelan aja ya, Bi, ucap si Fajar. Kalian terlalu banyak minum, jadi gak heran kalau sekarang kalian merasakan lelah yang begitu hebat. Udahlah, Bi, mulai lagi kan kamu? Ya, ucapku dengan kesal. Dan setelah semua selesai, kami pun langsung mengemasi barang-barang pribadi kami. Kami hendak bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Ini menjadi momen yang paling kami tunggu-tunggu. Puncak sudah ada di depan mata kami. Dan kami pun sudah tidak sabar untuk menikmati keindahan Lawu dari atas sana. Dan karena tidak ada kejanggalan sedikit pun, Fajar pun merasa jika firasat burukku dan kecemasanku akan sia-sia saja. Tuh kan, Bi, kita udah mau sampai puncak. Dan gak ada hal aneh bukan? Jumlah ganjil, bawa miras, sampai pesta miras di Lawu. Juga gak mengundang malapetaka kan? Makanya, Bi, lain kali kamu jangan terlalu parno, ucap si Fajar. Fajar, aku kan hanya ingin menjaga kita semua dari hal buruk. Kalau nyatanya semua baik-baik saja, aku juga merasa lega kok. Itu artinya Allah masih sayang sama kita semua. Sebetulnya aku masih merasa kesal dengan apa yang telah diucapkan oleh Fajar. Ia seolah-olah menunjukkan kesombongannya dan membenarkan perbuatan kelirunya. Dan karena kesal, aku justru berharap ada hal janggal yang datang menghampiri kami dalam pendakian ini. Setidaknya agar semua teman-temanku bisa berpikir jernih dan tidak lagi menyombongkan kesalahannya seperti yang telah dilakukan oleh Fajar. Karena tidak ingin mengambil pusing omongan Fajar,
Aku pun kemudian mengajak semua teman untuk bergegas pergi menuju ke puncak. Dan tak butuh waktu yang lama untuk kami sampai di puncak. Di sana pun kami langsung berfoto sepuas-puasnya. Kami mengabadikan momen yang sangat jarang kami temui. Kami semua pun bersenang-senang di atas puncak. Tak ada hal yang janggal sedikit pun yang terjadi sepanjang perjalanan kami menuju ke puncak. Akhirnya kita semua berhasil menaklukkan puncak, ucap si Dila dengan senang hati. Iya Dil, aku juga senang banget. Ternyata aku bisa ya Dil, timpal dari si Tarik. Senyumku pun sumringah di sini. Aku juga berusaha sebisa mungkin untuk melupakan persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Banyak sekali foto yang kami ambil. Dan saat aku mengecek kembali hasil foto, semuanya nampak bagus. Dan tidak ada hal aneh sedikit pun, seperti saat kami berfoto di Candi Ketek. Dan sepertinya, semua memang berjalan sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan. Hari pun sudah semakin terik, dan saat ini, jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk kembali turun menuju tempat kami ngecamp sebelumnya. Rasa lelah sudah mulai kami rasakan, sehingga kami butuh istirahat sebelum nantinya kami turun ke base camp untuk menuntaskan pendakian kali ini. Dan pada saat perjalanan turun, tepatnya di Pasar Dieng, tiba-tiba ada insiden yang terjadi.